Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Kali ini adalah pembahasan tentang getaran dan gelombang. Ya, jadi getaran dan gelombang salah satu materi yang akan diajarkan untuk kelas 8 dan harus penuh fokus ya. Sekali lagi, kuncinya adalah fokus dan konsentrasi supaya adik-adik bisa memahami dan menjawab kuis nanti. Oke, kita langsung saja. Getaran. Apa itu getaran ya? Adik pasti sering ya merasakan getaran ya. Contoh getaran gempa ya. Kemudian getaran cinta ya. Misalkan getaran rindu ya. Ya. Nah, getaran itu apa? Getaran itu apa ya? Adik bisa merasakan tapi apa bisa menjelaskan apa itu getaran? Nah, ya, jadi pertama ya, benda bergetar ya. Benda yang bergetar berarti kita butuh benda ya. Kalau nggak ada bendanya, tidak mungkin ada yang bergetar ya. Jelas ya. Kalau tidak ada yang dicintai ya tidak ada yang getarannya. Kalau tidak ada yang dikangenin ya tidak ada getaran kangennya. Maka butuh yang namanya bendanya. Nah, jadi apa itu bergetar? Bergetar adalah apa? Bergetar adalah gerakan bolak-balik. Nah, jadi getar itu butuh gerakan ya. Jadi kalau nggak ada gerak berarti tidak ada getar. Jadi syaratnya adalah ada benda. Jika benda itu bergerak, geraknya gimana? Gerak bolak-balik. Bolak-baliknya gimana? Harus teratur. Nah, jadi bolak-balik yang teratur. Kemudian dia juga melalui titik seimbangnya. Maksudnya gimana? Kita bisa peragakan dengan misalkan dengan bandul. Nah, ini dengan bandul. Di sini ada adik lihat bandul ya. Nah, bandul ada tahu bandul lato-lato lah ya. Lato-lato yang hanya satu bandul saja. Lato-lato ada dua bandul ya. Pakai satu saja. Nah, ketika dia diam, dia ada di posisi seperti ini ya, di tengah nih ya. Nah, ini namanya titik seimbang. Ini namanya titik seimbang. Ketika dia ada di tengah seperti ini namanya titik seimbang. Kemudian diayunkan, maka dia akan mengayun kanan ya, ke kanan, kemudian ke kiri. Nah, dia bolak-balik seperti itu ya. Nah, itu kita bisa katakan si lato-lato itu atau si bandul ini sedang bergetar. Sedang bergetar. Nah, sekarang getaran juga bisa dihitung ya. Berapa kali getaran? Gimana cara menghitung getaran? Misalkan ya, kalau dimulainya dari A ya, kemudian dia berayun ke O, kemudian ke B ya. Ini baru setengah getaran. Jadi ini baru setengah getaran. Kapan satu kali getaran? Satu kali getaran ketika dia kembali lagi ke A. Nah, ini baru satu getaran. Oke, jadi A, O, B, O, A. A, O, B, O, A itu berarti satu kali getaran. Satu kali getaran. Nah, bisa pahami ya. Kalau A ke O berapa getaran, Kak? Kalau A ke O itu berarti berapa? Baru 1/4. Kalau A, O, B dia setengah. Kalau A, O, B, O berarti 3/4. Kalau A, O, B, O, A berarti dia satu getaran. Nah, jadi satu getaran itu ketika dia kembali lagi ya. Nah, kemudian ada yang namanya amplitudo. Apa itu amplitudo? Amplitudo adalah simpangan terbesar. Nah, contohnya misalkan dari O, dari titik seimbang ini ke nyimpang ke B. Nah, ini adalah amplitudo ya. Contoh misalkan O ke B ini misalkan 10 cm, berarti amplitudonya 10 cm. Nah, seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian di sini juga ada eksperimen ya. Jadi eksperimen menghitung banyak getaran bandul. Nah, kemudian bandulnya itu ya, yang pertama itu 20 cm, kemudian 60 cm. Nah, waktunya ya ada waktu dipakai selama 10 detik dan 30 detik. Nah, jadi selama 10 detik itu bandulnya itu dihitung berapa getaran ya, berapa banyak getarannya.
Oke, nah kita misalkan ya, misalkan contoh ya, yang 20 cm misalkan, kalau dia 10 detik ternyata dihitung itu ada 20 getaran. Nah, kemudian ditanyakan waktu untuk satu kali getar itu berapa. Jadi dalam satu kali getaran ada adik ngitung tuh, waktunya berapa tuh ya. Oke, kemudian dihitung juga kalau dalam satu detik itu ada berapa banyak getarannya. Jadi ada dua ya. Yang pertama itu ngitung T. T itu disebut dengan periode. Nah, dalam apa? Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran. Nah, sementara yang kedua F apa? F itu dalam satu detik banyak getarannya berapa? Nah, disebut frekuensi. Nah, jadi ada periode, ada frekuensi. Nah, misalkan kita ngitung dulu periode ya. Kalau dalam satu kali getaran dia butuh berapa detik toh? Nah, rumusnya T ini di sini ya. Rumusnya adalah T kecil per N. T kecil itu artinya waktu getarnya. Nah, waktu getarnya nih, T kecil nih. Nah, itu waktu getarnya. N adalah jumlah getaran. Berarti T kecil bagi N sama dengan 10 per 20. Kita coret-coret, berarti dia butuh setengah detik untuk satu kali getaran. Frekuensi kebalikannya N per T, berarti tinggal dibalik, N-nya 20, T-nya 10. Kita coret-coret, berarti 2 apa? Kalau frekuensi satuannya Hertz ya, Hz. Nah, berarti kita bisa mengatakan berarti kalau periode dan frekuensi itu saling kebalikan. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, berarti ini tadi setengah ya, setengah second, berarti ini 2 Hz. Nah, frekuensinya 2. Berarti dalam satu detik dia 2 kali getaran ya. Dari satu detik tuh, bayangin satu detik dia bolak-balik 2 kali. Nah, kemudian kalau misalkan talinya 60 cm apa ngaruh? Ngaruh ya. Jadi secara teori kalau makin panjang tali ya, makin panjang tali itu nanti T-nya makin besar, tapi F-nya makin kecil, gitu ya. Jadi kalau talinya panjang, otomatis dia ayunannya kan lebih lama kan. Berarti dia membutuhkan waktu yang lama. Nah, untuk satu kali getaran dia butuh waktu lebih lama, makanya T-nya besar. Kalau ya talinya pendek, makin tali pendek itu T-nya makin kecil juga, tapi F-nya makin besar. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita sudah membahas getaran. Kemudian apa itu sekarang gelombang? Nah, gelombang cinta. Gelombang cinta itu nama tanaman ya. Nah, apa itu gelombang? Gelombang itu adalah fenomena yang dihasilkan karena adanya getaran. Misalkan contoh kalau ada tsunami, ya itu tsunami asalnya dari gempa ya, pasti dari gempa. Gempa itu adalah getaran, menghasilkan gelombang tsunami. Nah, main disebut gelombang kan. Nah, jadi asalnya dari getaran. Jadi getaran dimulai dari getaran itu menghasilkan gelombang. Nah, kemudian gelombang itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama, yang gambar A ini disebut gelombang transversal. Kemudian yang B, yang seperti per ini, juga gelombang longitudinal. Seperti itu ya. Nah, kita tahu dilihat ya, yang transversal ini seperti ombak gitu ya. Nah, gelombang tsunami itu termasuk gelombang transversal. Contoh gelombang longitudinal adalah gelombang misalkan bunyi dia bentuknya seperti ini nih. Ya, gelombang longitudinal. Nah, gelombang juga bisa dihitung satu kali gelombang itu berapa. Misalkan yang transversal ini terdiri dari, kita lihat di sini ada yang naik, ada yang turun ya. Yang naik kita sebut saja bukit, yang turun disebut lembah. Nah, jadi ini ada bukit, ada lembah. Satu kali getaran itu yaitu dari satu segini nih, satu kali getaran nih. Nah, ini baru setengah.
ini baru setengah. Nah, kalau ditambah 1 lembah baru jadi 1 getaran. Berarti 1 getaran itu sama dengan 1 bukit plus 1 lembah. Nah, kalau longitudinal ya, di sini ada yang rapat, ada yang renggang ya. Ini rapat, ini renggang. Nah, kalau longitudinal itu 1 gelombangnya, 1 gelombang sama dengan 1 rapat ditambah 1 renggang. Nah, ini kalau longitudinal. Kalau transversal tadi 1 bukit 1 lembah. Nah, kalau cuma bukit saja itu berarti baru setengah gelombang. Pakai lambda ya kalau gelombang. Ini lambda. Lambda itu panjang gelombang. Nah, 1 gelombang itu 1 bukit 1 lembah. Oke. Nah, berarti adik-adik bisa menghitung ya. Ini A sampai G ini ada berapa gelombang? Berarti berapa? 1 ditambah setengah. Berarti ada 1 setengah lambda atau gelombang. Kemudian kalau yang longitudinal ada rapatan renggangan ini jadi 1 ya, 1 lambda, berarti ada 2 lambda. 2 lambda. Oke, adik-adik bisa, mudah-mudahan bisa ya. Nah, kita ke soal, contoh soal ya. Nah, yang penting nih, contoh soal. Nah, contoh soalnya seperti ini nih ya. Ini gelombang apa? Masih ingat gelombang transversal ya. Nah, di gelombang transversal ini kita bisa lihat di sini ada 1 bukit, ada lembah, ada bukit lagi. Nah, pertama A, berapa jumlah gelombang pada gambar di atas? Berapa nih? Tadi sama kayak tadi ya. Ini berarti 1 setengah ya. 1 setengah gelombang. Nah, oke. Tentukan amplitudo. Nah, amplitudo tadi ada udah belajar di getaran ya. Amplitudo adalah simpangan terbesar dari titik seimbang. Titik seimbangnya yang mana? Yang A, B, C, D ini ya, garis tengah ini. Berarti simpangannya ini nih ya. Nah, ini adalah amplitudo. Nah, besarnya berapa? Besarnya ini nih. Nah, ya 2 cm ini berarti dari A sampai ke titik yang ini nih, pucuk bukit ini 2 cm, berarti amplitudonya 2 cm. Periode. Nah, adik-adik masih ingat ya? Periode rumusnya apa tadi? Rumusnya T kecil per N. Nah, T kecil per N. Periode, apa periode? Periode adalah, masih ingat gak? Periode adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali getaran. Nah, kita hitung di sini nih. 1 kali getaran tuh yang mana? Nah, 1 getaran tuh dari A ke C ya. Nah, butuh waktu berapa detik? Nah, butuh waktu 1,5 detik. 1,5 detik. Berarti periodenya kita langsung saja 1,5, atau bisa totalnya berapa dulu waktunya? 2,25 dibagi N-nya, jumlah getarannya 1 setengah. Ketemunya sama 1 setengah detik. Nah, sama, nanti ketemunya juga sama gitu ya. Kalau frekuensi, berarti kalau frekuensi tinggal dibalik aja, 1,5 bagi 2,25. Oke, gitu ya. Nah, itu adalah periode. Kemudian dicari panjang gelombang. Panjang gelombang itu sebutannya lambda ya. Lambda. Nah, gimana panjang gelombang? Apa itu yang dimaksud panjang gelombang? Panjang 1 gelombang itu panjangnya berapa senti atau berapa meter atau berapa mili. Nah, kita bisa tahu dari mana? Kita bisa tahu dari sini nih. Ya. Di sini semuanya ini maksudnya 30 cm. 30 cm itu panjang dari A sampai D ya. Ini panjangnya 30 cm. Nah, kita mencari lambda itu 1 getaran itu berapa senti. Kalau diketahui A, B, C, D ini 30 cm gitu kan. 30
30 cm. Nah, caranya gimana? Berarti logika aja, kalau dia itu 3 jendulan itu 30, berarti satu jendulannya ada 3 jendulan kan? Berarti satu jendulannya berapa senti? 10 ya. 10 cm, 10 cm, 10 cm. Berarti kalau satu gelombang segini berapa? 20 cm. Nah, seperti itu ya. Oke, mudah kan? Nah, kemudian yang E itu cepat rambat. Cepat rambat simbolnya adalah V. Nah, cepat rambat kita bisa memakai rumus ya. Apa rumusnya cepat rambat? Cepat rambat itu adalah rumusnya adalah periode dibagi lambda. Periode dibagi lambda. Ini ada di textbook juga nih. Di sini ada Dek bisa membaca. Nah, maaf, lambda dibagi periode. Kebalik ya, lambda dibagi periode. Lambda dibagi periode. Ya, ini terbalik ya, lambda dibagi periode. Nah, lambda dibagi periode. Berapa berarti? Lambdanya sama dengan 20, periodenya 1,5. Berapa 20 dibagi 1,5 ya. Nah, kita bisa, ini kan 1,5 kan sama dengan 3/2. Nah, 3/2 kita taruh atas jadi perkalian kan, berarti 20 dikali 2/3. 20 dikali 2/3 sama dengan 2 kali 20, berarti 40. 40/3. Nah, berarti cepat rambat gelombangnya 40/3 cm per detik. 40/3 gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir, tentukan jumlah gelombang selama 2 menit. Selama 2 menit. Nah, di sini kita tahu kalau misalkan kalau dia satu gelombang itu butuh waktu 1,5 detik ya, periodenya satu gelombang 1,5 detik. Oke, berarti kalau 2 menit itu gelombangnya berapa, begitu kan? Nah, kita bisa pakai rumus yang ini ya, rumus periode nih ya. Nah, rumus periode ya. Oke. Kalau T sama dengan T kecil per N, berarti kalau kita kan nyari jumlah gelombang, berarti N ya. N sama dengan berapa? N kita tukar, berarti T kecil per T besar. Nah, T kecilnya itu kan dia 2 menit kan. 2 menit itu sama dengan berapa? 2 menit sama dengan, jadikan detik, 120 ya. Nah, 120 detik, berarti 120 dibagi periodenya 1,5. Oke, 120 dibagi 1,5. Dede bisa pakai kalkulator ya dalam menghitungnya. Pakai kalkulator. 120 dibagi 1,5 berapa? 80 gelombang. Oke, gitu ya adik-adik. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian nanti adik-adik silakan kerjakan soalnya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.